Masih heboh kebersamaan Fujianti Utami dengan Verrell Bramasta di gedung DPR Republik Indonesia belum lama ini, rupanya menghembuskan aura asmara yang begitu kuat bagi keduanya. Selain tingginya dukungan dari netizen hingga fans keduanya yang berdoa keduanya kelak berjodoh, kebersamaan Verrell dan Fuji rupanya diungkap secara mengejutkan oleh anak indigo Roy Kiyoshi berdasarkan hasil ramalannya. Benarkah menurut penglihatan Roy Kiyoshi bahwa ada kemungkinan Fuji dan Verrell akan menjadi sepasang kekasih kelak? Seperti apa Verrell Bramasta dan Fujianti Utami menjawab dorongan netizen dan juga para fans mereka agar keduanya merajut hubungan ke depan? Benarkah postingan Fuji di sosial media, "Aku pilih kamu," adalah sinyal adanya kekaguman di hati Fuji terhadap Verrell? Seperti apa pula doa dan harapan ibunda Verrell, Vena Melinda, terkait hebohnya kebersamaan Verrell dan Fuji baru-baru ini? Benarkah Vena mendoakan yang terbaik untuk keduanya? Bagaimana pula telisik ahli tarot Denny Darko atas kedekatan keduanya di kemudian hari? Juga harapan dan dukungan dari para selebriti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh kedekatan antara Fujianti Utami dengan Verrell Bramasta saat berada di gedung DPR Republik Indonesia belum lama ini, rupanya menghembuskan nada asmara yang begitu kencang bagi keduanya. Apalagi kebersamaan keduanya ketika itu membuat banyak fans Fuji serta fans Verrell menjadi baper alias terbawa perasaan. Dan ternyata hal tersebut juga dilihat dan diramalkan oleh anak indigo Roy Kiyoshi. Menurut penglihatan Roy Kiyoshi sebagai anak indigo, ada kecocokan yang terjadi antara Fuji dengan Verrell di balik hebohnya video kebersamaan mereka di gedung DPR Republik Indonesia belum lama ini. Yang tentu saja merupakan suatu sinyal alias tanda. Berikut penglihatannya yang berhasil dirangkum oleh tim Intens Investigasi siang tadi. Saya masih ada rintangan, masih ada halangan yang bisa menjadi ini adalah sebuah keretakan. Tapi mudah-mudahan doa saya adalah mereka langgeng, mereka bisa ke tingkat yang lebih serius. Tapi kalau lihat dari body language-nya atau segala macam, itu masih kayak harus dipertimbangkan lagi. Bentuk yang nggak ngiri punya jabatan kayak Verrell, dan satunya lagi public figure yang udah lama juga, kan? Menurut saya dua-duanya udah oke, udah perfect. Cuma kita nggak bisa menebak garis jodoh juga. Bisa jadi tiba-tiba nggak jadi. Mereka berdua adalah sosok yang menurut saya bukan public figure yang ecek-ecek. Tentunya kalau memilih pasangan pun ya harus yang benar-benar bukan bercandaan. Aku nggak bilang ini bercandaan, dikat aja ntar. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi serius. Tapi kalau Selain karena adanya kecocokan di antara keduanya, Roy Kiyoshi juga mengungkapkan bahwa di antara Verrell dan Fuji ada chemistry yang belum berani diungkapkan. Yang kenyataannya di dalam hati keduanya yang kini masih terpendam, dua insan ini sebenarnya memang saling memuji satu sama lain. Sehingga di mata Roy Kiyoshi, keduanya kelak tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sepasang kekasih. Moga-moga bisa. Tapi banyak pertimbangan yang harus dijalani. Semoga ini bukan menjadi rintangan ya. Dalam hati saya berdoa semoga mereka berjodoh. Tapi saya nggak sebut ya gendernya apa. Secara cakep ya. Secara ini saya baru kalau untuk insya Allah mudah-mudahan bisa. Jadi pastinya sih ya saling menyetujui sih. Dua-duanya cakep lah, gila. Ya gue
Wah, luar biasa keren. Kepiawaian Verrell Bramasta dalam politik telah membuatnya berhasil merebut kursi di DPR Republik Indonesia. Namun dalam soal asmara, Verrell tampak masih nelangsa seorang diri. Yang mengejutkan adalah pengakuan Verrell bahwa ia juga mendapat banyak dukungan dari netizen agar berpasangan dengan Fuji. Dengan kata lain, netizen meminta Verrell untuk merebut hati Fuji agar bisa meraih cintanya. Atas dukungan tersebut, Verrell pun menanggapinya dengan meminta doa netizen dan juga masyarakat. Verrell pun berharap bahwa nantinya ia bisa berkiprah di panggung politik dengan didampingi oleh istri tercintanya yang tepat, yang mendukung karir politiknya ketika menjalankan tugas sebagai politikus. Selain itu, ibundanya Vena Melinda juga membeberkan respon usai netizen menjodoh-jodohkan Verrell dengan Fuji. Meminta doa agar Verrell menemukan jodoh yang terbaik. Doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Alhamdulillah, pokoknya doain Verrell supaya 5 tahun ke depan bisa jadi anggota DPR RI yang amanah fatona, dan sekarang kan aktif banget juga di BKSAP. Jadi mewakili representasi Indonesia untuk di event internasional ya. Jadi bangga banget lah. Ini tadi ketemu supaya ini terus komunikasi, sharing sama Mas Verrell juga. Di sisi Fujianti Utami melalui akun sosial media pribadinya, ia memposting foto dirinya sendiri dengan caption yang membuat netizen penasaran, yaitu "Aku pilih kamu". Foto tersebut diunggah tepat setelah Fuji menunjukkan konten kebersamaannya dengan Verrell Bramasta di gedung DPR Republik Indonesia. Sementara itu, beberapa waktu lalu, saat ditemui tim intens investigasi, Fuji mengakui tengah menikmati statusnya saat ini, yaitu sebagai jomblo. Menurut Fuji, hasrat untuk memiliki pasangan seringkali muncul ketika melihat teman-temannya sedang bersama kekasihnya. Saat itulah kegalauan Fuji seringkali muncul. Namun, Fuji mengaku belum ingin terburu-buru untuk membuka hatinya kembali. Namun, jika ada pria yang mendekatinya untuk berteman, Fuji menyebutkan bahwa pun akan sangat terbuka alias welcome. Kayak kelamaan jomblo deh ini. Hah? Seru banget. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini, apa karena FOMO aja. Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut, nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal ya aku open aja. Tapi iya, aku lagi enjoy main sama Buna, Erika, teman sekolah aku. Banyak sih sebenarnya. Lagi menikmati hasil aja sih. Karena waktu itu dikorupsi, jadi kayak nggak menikmati hasil. Sekarang udah kayak tenang, ada hasilnya, jadi menikmati gitu. Mengejutkan ramalan anak indigo Roy Kiyoshi terkait hubungan kedekatan Fuji dan Verrell. Lantas seperti apa pula ahli tarot Denny Darko mengungkap kedekatan Fuji dan Verrell? Benarkah keduanya ada kemungkinan untuk menjadi sepasang kekasih suatu saat nanti? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
Menelisik kedekatan Fujianti Utami dengan Verrell Bramasta, ahli tarot Denny Darko pun mengungkapkan hasil pengamatannya berdasarkan petunjuk kartu tarot. Menurut Denny Darko, pertemuan antara Verrell dan Fuji di gedung DPR Republik Indonesia Senayan, Jakarta baru-baru ini adalah murni untuk suatu urusan kerjasama. Namun, lanjut Denny Darko, hal itu tidak menutup kemungkinan akan berlanjut dengan munculnya sebuah rasa yang penuh misteri di kemudian hari. Denny Darko melihat adanya kemungkinan bahwa dari Fuji suatu saat nanti timbul perasaan yang berawal dari rasa simpati. Namun, jika melihat dari kartu tarot, Denny Darko melihat bahwa Fuji bukanlah tipe perempuan yang Verrell inginkan. Sebaliknya, Verrell juga bukan merupakan tipe laki-laki yang Fuji harapkan. Menurut Denny Darko, Fuji memiliki selera pria yang tidak ada pada sosok Verrell, yaitu muda dengan tampilan maskulin alias macho yang lebih terlihat seperti Tori, bukan laki-laki dengan tampilan yang lebih dewasa seperti Verrell. Kalau kita bilang urusan kerja atau keterikatan hati ya, kalau kita lihat Fuji ada di mana, nggak mungkin lah kalau dengan ada sebuah kerjasama lah ya di situ ya, karena Fuji kan profesional ya. Jadi kalau saya lihat awalnya kalau kemarin boleh dibilang ya pasti diundang secara resmi, bisa saja memang ada sebuah kontrak yang terjadi di situ. Artinya dia secara profesional kerja, bukan main. Nah, saya melihat kartunya ini lebih ke arah sana. Jadi masih ada pagar di antara mereka berdua yang memang bukan karena temen terus datang, tapi memang ada sebuah, mungkin saja ingin memberitahukan kepada khalayak, oh ini loh, ya gedung DPR seperti ini. Karena kan kalau anak-anak muda dulu, saya seumur mereka dulu, saya nggak peduli tentang politik. Tapi sekarang ini kan semuanya, terutama anak muda ini kan melek sekali terhadap dinamika perpolitikan dan juga wakil rakyat kita. Jadi kalau boleh saya katakan di awal ini adalah sebuah kerjasama yang sifatnya profesional dan nggak ada urusan pribadi. Tapi setelahnya ya kita kan nggak pernah tahu. Kalau ditanya ada ya mungkin aja ada. Kalau wanita itu kan kadang nggak peduli tentang siapa prianya, apakah pria memiliki rasa kepadanya atau tidak. Tapi kalau sudah memang simpati ya bisa saja. Tapi kalau enggak, saya masih melihat bahwa ya Fuji ini masih kemungkinan sama cowok yang seperti Torik gitu loh, dibandingkan dengan Verrell ini kan dandy, ganteng seperti itu ya. Nah, kalau Torik ini kan ya dia manly aja, cowok biasa seperti itu. Saya sih melihat kayaknya lebih ke arah situ. Menurut telisik Denny Darko, sosok Verrell Bramasta pun memiliki tipe perempuan yang menjadi idamannya. Setelah ditelisik dari kartu tarot, menurut Denny Darko, Verrell lebih menyukai perempuan dengan penampilan yang anggun mirip di sinetron-sinetron yang tampil feminim. Hal ini tentu kontras dengan Fuji yang lebih sering tampil tomboy dan juga casual. Namun menurut Denny Darko, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya keajaiban bahwa keduanya bisa berlanjut ke hubungan yang lebih serius jika adanya dukungan yang kuat dari netizen. Dan kalau ya Verrell itu lebih kepada kalau dijodohinya sama anak-anak di persinetronan seperti itu, atau mungkin cewek-cewek yang mungkin lebih ya terlihatnya itu tuh anggun gitu loh. Kalau Fuji ini kan terlihat tomboy dan kalau boleh kita bilang itu anak muda masa kini yang ingin mengeksplorasi kehidupannya dengan lebih dinamis lagi. Verrell itu tipenya juga bukan Fuji kali ya, kalau menurut saya sih. Jadi kalau ditanya di sini, balik lagi ya, apakah mereka bisa bersama? Apa sih yang enggak di sosial media ini? Tapi kalau saat ini saya lihat ini kemungkinannya masih mungkin di bawah 50-50. Jadi apakah mereka akan bersama atau tidak, kita tunggu nih. Sekuat apa para netizen ini men-shipping mereka agar mereka bersama. Yang kedua, apakah mereka punya kebutuhan di awal untuk bekerja sama dulu yang sifatnya tidak berhubungan dengan asmara. Karena memang masuknya harus temenan dulu, akrab dulu, baru mungkin untuk bisa memiliki hubungan bersama. Tapi kalau Verrell ini kan kelihatan juga di usianya dia jadi anggota DPR. Terus kemudian tampilannya itu lebih dewasa daripada usianya. Jadi kalau menurut saya malah lebih cocoknya kalau seandainya dulu Alia nggak bareng sama Torik,
Alia tuh lebih cocok sama Ferrell. Kalau secara kita mix match itu lebih cocok seperti itu. Tapi kembali lagi, Rizky Bilar sama Lesti juga nggak berasal dari yang sama dan mereka akhirnya bisa bersama. Jadi makanya saya bilang saya nggak mau mendahului Tuhan. Tapi kalau saat ini saya melihat ya kalau Fuji itu mungkin tipikalnya bukan yang seperti Ferrell, tapi keajaiban masih akan tetap bisa terjadi. Kita tahu bahwa Fuji dan Ferrell ini kan lain ladang, lain belalang gitu loh. Memang sama-sama selebriti tapi kayaknya nggak sepermainan dan berbeda. Fuji pun kemarin sempat gosipkan bersama dengan petinju ya atau yang dari Malaysia itu. Ferrell kalau menurut saya walaupun sekarang ini Ferrell itu bukan tipenya Fuji pun bukan tipenya Ferrell. Dan kalau seandainya mereka berdua ini akan ada sebuah hubungan, kayaknya perlu ada comblang atau orang-orang yang mendorong untuk mereka ini bersama. Mengejutkan, Denny Darko ungkap Fuji dan Ferrell ada kemungkinan untuk menjadi sepasang kekasih. Lantas seperti apa dukungan para selebriti atas kedekatan Ferrell dan Fuji? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Terkait kabar kedekatan Ferrell Bramasta dan Fujianti Utami mendapat dukungan dan harapan dari para selebriti. Dukungan tersebut berupa dukungan moral untuk Fuji dan Ferrell jika di kemudian hari keduanya ditakdirkan menjadi pasangan kekasih. Keduanya dinilai sebagai calon pasangan dengan kombinasi yang baik dan pas, karena di mata mereka, Fuji adalah sosok perempuan yang baik yang bisa menyuarakan sesuatu kepada publik dalam mensosialisasi kebijakan pemerintah ataupun semacamnya. Demikian juga Ferrell sebagai sosok pria yang baik, seorang anggota dewan yang bisa mampu menjadi corong rakyat di hadapan pemerintah di DPR Republik Indonesia. Kalau Fuji orang baik, Bang Ferrell juga orang yang baik gitu ya kan. Ya harapanku semoga kalaupun jodoh jadi jadi kombinasi yang pas lah gitu. Yang satu anggota dewan bisa memberikan dukungan buat masyarakat, yang satu bisa menyuarakan gitulah. Pokoknya siapapun jodohnya terserah, yang penting kalau lagi jadi wakil rakyat harus fokus wakilin rakyat, bukan naikin ekstabilitas dan lain-lain. Fokus aja dengan kita ngelainin rakyat tahu sendiri kok ekstabilitas kita. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.